Salah satu pencapaian monumental Pemda Kabupaten Sumedang yang dipimpin PJ Bupati Yudhya Ramli di tahun 2024 adalah keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Saat PJ Bupati Yudhya dilantik, Sabtu 20 April 2024, terdapat 383 kepala keluarga atau lebih dari 10.000 jiwa yang tergolong miskin ekstrim di Sumedang. Untuk menghapus kemiskinan ekstrim, Pemda Kabupaten Sumedang menyiapkan 3 strategi. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrim, dan mengurangi wilayah kantong kemiskinan. Hasilnya, di akhir tahun 2024, kemiskinan ekstrim 0%. Pemda Kabupaten Sumedang juga berhasil memperkerjakan 500 orang usia produktif dari kelompok miskin ekstrim yang secara signifikan menurunkan angka pengangguran. Capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak, mulai dari jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan serta masalah-masalah kompleks. Pemda Kabupaten berkolaborasi dengan Basnas untuk menangani kemiskinan ekstrim. Basnas meluncurkan kartu tangkis, tangkal kemiskinan. Kartu tangkis ini berisi voucher belanja pangan senilai Rp75.000 per jiwa per bulan. Warga miskin ekstrim bisa membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk memantau dan intervensi kemiskinan ekstrim, diluncurkan program Rakyat Bahagia dan Sejahtera atau Praharja. Terhapusnya angka kemiskinan ekstrim tak lepas dari 3 target PJ Bupati Yudhya Ramli saat memimpin Sumedang. Pertama, Sumedang harus menjadi terdepan dalam peningkatan SDM perangkat daerahnya maupun masyarakatnya. Kedua, digitalisasi ekonomi. Dan ketiga, peningkatan daya saing. Untuk memastikan program pembangunan berjalan dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat, PJ Bupati Yudhya Ramli rajin mengunjungi desa. Bupati jadi ngantor di desa atau bujangan desa menjadi program bulanan. PJ Bupati Sumedang bersama kepala perangkat daerah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan senam pagi dan mengunjungi warga. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Bujangan desa juga menggelar berbagai pelayanan publik, mulai dari pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan perizinan, permohonan nomor induk berusaha atau NIB, pembayaran PBB, dan sosialisasi kebencanaan. Pelayanan baru di Mall Pelayanan Publik MPP ditambah. Untuk warga yang mau bikin paspor, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung, Tasik, atau Cirebon, cukup diurus di MPP Sumedang. MPP Mini di Jatinangor dioperasikan untuk memberikan pelayanan publik bagi warga di wilayah barat. PJ Bupati Yudhya Ramli yang juga menjabat Direktur BUMD dan PLUD Kemendagri melakukan pembinaan dan evaluasi usaha BUMD, perusahaan umum daerah, menggelar rapor BUMD, Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD, dan barang milik daerah atau BMD dengan menghadirkan 5 narasumber dari Kemendagri. Mengakselerasi kinerja BUMD melalui penyertaan modal diikuti kontrak kinerja pencapaian target baru direksi. Jika tidak tercapai, maka bersedia mundur atau dimundurkan. Promosi produk BUMD melalui kendaraan jemput bola dengan branding BUMD. PJ Bupati Yudhya juga merevitalisasi BUMD sebagai entitas bisnis yang humanis dengan optimalisasi peran BUMD mendukung pengendalian inflasi, pergerakan ekonomi, stunting, kemiskinan ekstrim, bencana kekeringan, dan lain-lain. BUMD, BLUD, dan BMD harus memberikan implikasi positif terhadap peningkatan roda perekonomian Sumedang. Dalam upaya mendukung program nasional Makan Siang Bergizi, Pemda Kabupaten Sumedang melakukan uji coba program Makan Siang Bergizi partisipatif di sekolah yang ada di perkotaan dan di pelosok. Pemda Sumedang bersama PT Teknolife Group meluncurkan dapur satelit dalam uji coba Makan Siang Bergizi. Dari metode konvensional, beralih ke teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program ini. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD tahun 2025-2045 tuntas disusun. Visi Sumedang 20 tahun ke depan adalah Sumedang Mandala, Sumedang yang maju, mandiri, adil, dan berkelanjutan.
Sumedang Mandala menjadi bahan para calon bupati dan wakil bupati Sumedang pada Pilkada 2024 dalam menyusun visi misinya. Sebuah kehormatan bagi Sumedang yang ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh pada 15 Januari 2025 untuk pertama kalinya. Sumedang dipilih jadi tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional karena banyak desa di Sumedang berprestasi. Di Sumedang, pelayanan di desa sudah bertransformasi digital, mulai terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Memiliki program ketahanan pangan di desa-desa, 1 hektar buruh tani bangkit atau disingkat Starbak. Satu desa menyediakan lahan minimal 1 hektar untuk digarap buruh tani. Sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto Astacita, swasembada pangan dimulai dari desa. Selain itu, berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2024, semua desa, 270 desa sudah menjadi desa mandiri. IDM mencerminkan rakyat desa terpenuhi sandang, pangan, dan papan, kemiskinan dan stuntingnya turun. Selama 9 bulan memimpin Sumedang, PJ Bupati Yudia yang menerima 57 penghargaan berhasil mewujudkan Sumedang menjadi pemerintah daerah kabupaten pertama di Indonesia melakukan percepatan pelayanan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR kurang dari 3 jam. Pemda Kabupaten Sumedang juga berhasil mengendalikan inflasi melalui Monef dan pemantauan harga di tiap pasar serta ketersediaan barang melalui aplikasi Sindang, Sistem Informasi Perdagangan. Rumah kemasan, pusat oleh-oleh Sumedang yang juga sentra UMKM, gedung Dekranasda, gedung workshop batik selesai dibangun saat kepemimpinan PJ Bupati Sumedang. Ini merupakan bagian dari memfasilitasi UMKM naik kelas, selain dengan memudahkan akses permodalan, pelatihan pemasaran online dengan memberikan bantuan handphone dan laptop. Mendukung Sumedang Agamis, Pemda Sumedang menghibahkan mimbar untuk masjid besar di 26 kecamatan, memasang simbol Asmaul Husna di perkantoran dan alun-alun. Untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran, diterbitkan buku belajar mudah dan cepat membaca Al-Quran. Rumah Sakit Umum Daerah diberi nama menjadi RSUD Umar Wirahadi Kusuma. PJ Bupati Yudia juga menciptakan lagu Mars Sumedang.